Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan pemuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan nikmat. Hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, panjang kesempatan sampai 1444 Hijriah. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Diterima semua kebaikannya. Semoga kita semakin bisa memperbaiki diri untuk sisa waktu yang masih ada, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa yang harinya lebih baik daripada hari yang sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Siapa yang sama saja, maka dia merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk daripada sebelumnya, maka menjadi orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik di antara tiga golongan itu. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka di Jannatul Khuldi. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya menggantikan Mas Teja Nur Cahya karena beliau masih ada di Jakarta. Menghubungi Pak Rohmat tidak dijawab, maka yang menghubungi saya. Maka kita isi malam ini, saya akan kasih judul yaitu tentang al-waqt atau waktu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah yaitu saat yang di dalamnya kita dan semua makhluk hidup itu menjalani kehidupannya. Itu namanya waktu. Jadi saat di mana kita sebagai hamba Allah dan semua makhluk hidup itu menjalani kehidupannya di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge waktu. Juga dapat dikatakan umur. Jadi kita mulai menampakkan diri kita di atas bumi ini sampai kemudian kita dikebumikan. Jadi keluar dari perut ibu sampai kita ini masuk ke bumi kembali, namanya adalah waktu. Nah, ini menurut Hasan al-Banna. Kemudian kata beliau, waktu itu asmanu minad dhahab, lebih berharga, lebih mahal ketimbang az-zahab. Apa dhahab? Emas. Jadi waktu itu lebih mahal, lebih berharga ketimbang emas. Meskipun kita lebih suka emas daripada waktu. Nyatanya banyak kita sia-siakan waktu untuk mencari emas. Nah, bahkan kita buang-buang waktu hanya untuk menunggu 1 gram emas. Karena begitu. Nah, kemudian di tengah waktu ada namanya zaman. Di antara kehidupan kita dari kita lahir ke atas bumi ini sampai kita kembali ke dalam bumi, itu ada namanya zaman. Zaman itu adalah
bagian daripada usaha kehidupan kita. Ada namanya zaman nom, zaman kecil, ada namanya zaman kita ini dewasa, ada zaman kita sudah tua. Nah, kita melewati zaman-zaman itu. Mulai zaman kita masih bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian jadi bapak, jadi ibu, jadi kakek, jadi nenek, jadi mbah buyut. Itu adalah yang kita lewati. Nah, di zaman-zaman itu ada yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Zaman awal dhewe balik sampai kita masih sadar, itu zaman kita melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu melewati zaman-zaman itu dengan cepat. Ya. Tadi saya diparani Pak Tholib sama Bu Yanah. Suni tulung ken among tamu. Beliau akan mantu tanggal 11. Neng kula tanggal 11 niku pun pesen bis pengajian teng Temanggung. Waduh, piye iki aku. Ini Pak Tholib sepiro-piro gedene dosane dulurmu iki aku di ngapura soalnya bisa wis baju di DP. Nggone dipersiap. Oke. Aku sok iso teko ya mbuh isuk mbuh awan mbuh sore menak kon namung tamu aku izin. Aku ora mate patut dadi among tamu iki. Mati patut. Ane Pak Kantor wis patut. Ayo nih. Ternyata wis do tuwa ya, do mantu. Cepet banget ya. Ayo Pak. Dilongkas aku kok mantu para rabi dhewe wis ra mudeng. Itu nomor cepat banget zaman tuh, bergulir dengan cepat. Nah, jadi waktu ini sangat cepat berjalan. Bahkan kita nggak sadar sudah kehilangan banyak waktu. Ngilu moro-moro jambule wis utek. Nah, inilah waktu itu. Nah, bahkan jalannya waktu lebih cepat daripada angin dan lebih cepat daripada awan yang berjalan di atas kita. Bus. Nah, jalan cepat begitu. Inilah. Dalam waktu ada kejadian-kejadian yang ada yang kita rencanakan, ada yang tidak bisa kita duga. Rekreasi mau tak rencanake. Nang rawuhe Pak Tholib tidak saya duga. Awane jenengan sik ngono ya sak disik-isik. Nyatane ya wis disimpulke sasi kepungkur kae, bisa wis dipesenke. Ana seneke ya wis dipesenke DP, Fatimah Zahra ya wis dipeseni dan sebagainya. Akhirnya ya wis, inilah waktu. Dan tidak akan mungkin kita mengembalikan waktu kalau bosone filmku dejavu. Biyen zaman yang aku cek nomor Mas Rahmat itu turunin dhuwur ning nggur kono, mekari telo, mekari puhung. Atau ngantek Mas Rahmat itu subuh ratange tak balangi banyu. Nah, zaman cek cilik-cilik mbene cek unyu-unyu. Saiki wis honyo-honyo. Padahal ora iso itu. Nah, tidak mungkin waktu itu diulangi. Jadi waktu tidak mungkin diulang kembali. Di zaman semono gitu. Nah, zaman yang ngarit. Kalau golek ceplukan, itu zaman indah-indahnya mungkin saat itu. Nah, kalau nyolong kaca. itu ngono ki mbiyen ya wis kelingan ya guyu-guyu kekel piye itu waktu. Nah, ulama mengatakan waktu adalah kekayaan manusia yang paling mahal. Di dalamnya ada kesempatan untuk berbuat begini begitu. Jadi yang jelas waktunya adalah kesempatan yang paling mahal. Nah,
Sebuah permisalan mengatakan bahwa tadi waktu lebih mahal daripada emas. Nah, hari ini ada 5. Jadi dino kono 5. Ora kok Senin secara berkemis semua orang. Ya orang kuwi. Ya orang kuwi ya. Ya dudu kuwi. Jadi dino 05. Ora kok pon makin liwon ora kuwi sifate dino. Siji yaitu dino sing wis kelewat. Wingi. Sing rambutnya putih melewati masa yang sudah panjang. Sing rambut luwih panjang meneh. Kemudian waktu sekarang atau hari sekarang, iki dino saiki. Kemudian berikutnya hari yang akan datang besok. Kemudian hari yang dijanjikan. Kemudian ada namanya hari pembalasan. Kita ada di hari ini. Seono hari telu meneh. Hari esok, hari yang dijanjikan, dan hari pembalasan. Nah, hari yang dijanjikan dan balasan tergantung daripada hari ini dan esok. Dan juga hari yang kemarin. Nah, jadi kita akan punya hari namanya hari dijanjikan Allah, hari kiamat. Lalu kemudian dibangkitkan, akan diberikan balasan Allah. Kalau baik surga, kalau nggak baik neraka. Tergantung kemarin, sekarang dan esok. Lah wingi rupane apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wong-wong sing padha iman, wedya sliramu kabeh marang Gusti Allah. Lan hendaklah saben-saben wong niku mirsani hari kemarin. Sesuk urung iso diper. Berarti termasuk hari kemarin itu berarti setelah sebelum ini. Mulai mau waktu saurunge maghrib terus namanya adalah maqaddamat. Hari sing wis awake dhewe lewati. Kira-kira ditung-hitung sok balesannya apik apa? Awon. Sae napa? Boten. Li ghadin untuk hari pembalasan besok itu. Battakullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbuatan kita di masa lalu kita mungkin sudah tidak ingat lagi. Ya betul. Tapi Allah masih punya catatan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segalanya kami kumpulkan, kami catat di dalam sebuah kitab induk yang nyata. Surah Yasin ayat 12 niku. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segalanya kami catatkan, kami kumpulkan, kami simpan dengan rapi, tidak mungkin bisa diubah. Gak mungkin di-delete di dalam kitab induk yang nyata. Tulis oleh Gusti Allah. Nah, makanya masih ada hari ini. Ke depan itu kita harus memperbaiki diri. Agar kita besok di hari kiamat dan hari pembalasan tidak menjadi orang-orang yang menderita. Dan menjadi orang-orang yang sengsara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang Nabi sampaikan pada kita tentang waktu ini. Pertama, hadis an Ibni Abbas ini, maaf. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Rahul Bukhari. Dalam hidup yang sudah kita jalani dan waspadailah yang akan datang, mulai nanti dan seterusnya itu,
Eneng rong nikmat gitu kan. Yang kebanyakan manusia itu terlena. Jadi enek nikmat loro sing menungso kaya niku padha terlena. Lena niku mboten Mas, padha, mboten hati-hati menggunakannya. Alias sembrono. Nah, apa itu? As-sihah, sihat. Mungkin nasihat niku ora kaya nek loro wis janjine ngene. Aku nek sehat arep pengajian aku, pokoke ora rai aku. Ing bahasan sehat motoring. Ayo. Aku nek sehat wis aku wis pokoke arep maca Quran. Ing bahasan sehat ora kober-kober. Ya, maca pisan tok. Nah, pas loro macane Yasin kowe. Makanya kita ini ada dua nikmat yang kita terlena apa? Kita diberi oleh Allah itu sehat. Nah, dan diberi oleh Allah kedua apa namanya sempat farok itu luang. Kadang disiak-siak. Padahal waktu itu lebih banyak dari emas tadi itu. Waktu itu mewarnai hari yang dijanjikan dan dari pembalasan. Kalau sampai kemudian kita terlena menggunakan waktu tadi, kita menjadi orang-orang yang rugi. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang benar-benar beriman, kemudian selama hidupnya sehatnya dia manfaat untuk berbuat kesolehan, kemudian tatawasau bil haq, tatawasau bis sabr. Ini nggak akan rugi. Jangan sampai kita banyak terlena oleh indahnya kehidupan dan bermacam-macamnya kesenangan. Dijadikanlah setiap detik waktu itu adalah manfaat untuk kita. Kenapa? Karena ingat besok ada namanya hari pembalasan. Balasannya apa? Saya napawon. Gumantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini dan juga hari. Soalnya mburi wis lewat kabar rupane ora karuan. Waktune dhewe sing mburi kok kasing penyok apa sing mulus. Halo, lali. Nah, nek mburi ki wis penyok kon akehne istighfar. Ada niku monggo dibiasake kados Allah ajaraken wabil ashari yastaghfirun. Banyaklah kita memohon ampun di waktu sahur. Kulinake lah, nek isona dhewe niku bar tahajud niku ada sisa waktu untuk istighfar. Ya ping 1000 lah. Standarnya ping 1000. Ping 1000. 1000 niku mung butuh waktu pol-pole 10 sampai 15 menit. 1000 niku. Kula pun ngitung masalahnya kok. Kula pun ngitung. Ora Allah manuk kowe. Astagfirullahaladzim. Itu sak detik kan. Nah, sak detik itu gak apa-apa ya. Dengan muni peng telu itu 2 detik. Astagfirullahaladzim itu 2 detik. Jadi nek peng 100 itu nek mocone cepet meneh. 1 menit. Artinya kalau kita bisa maksimal ajak 1/4 tekan 20 menit untuk 1000. Kalau kita sekali istighfar bisa menghapuskan dosa kan alhamdulillah. Jadi waktune dhewe sing mburi mbiyen penyok-penyok, nyerempet, nabrak, glundung, geblak, kejelungup, delosor. Macam-macam kan niku. Maksudnya kan nek sing dosane itu nyerempet. Nek sing nabrak, nemen dinabrak ora nyerempet. Jungkel-jungkel nemen meneh gitu. Geblak. Dosanya macam-macam. Dosa zaman liwat itu macam-macam. Padahal zaman Israelia itu pada disebutkan. Enek rahib, seorang rahib itu pulang dari kenduri. Kemudian neng kenduran mau disuguh iwak.
mangane akeh keslilitan. Mulai kok kenduri, kemudian dia tuh nyekelek pagere wong. Nggih ngilangi selilit. Itu ternyata dia masuk neraka. Goro-goro selilit. Akhirnya ditulis bukunya oleh M. H. Najib namanya Selilit Sang Kiai. Loh. Nek mung nyuwil nyeklek pager cilik tanpa izine sing duwe iso mlebu neraka meneh mbiyen cilikane nyolong dondong, nyolong pelem. Wis pira kuwi? Wah, nek ra diistighfari bayangno. Cilikane dhewe mbiyen wis balik kadada sing anyelke. Zaman SMA kadang urung tumata. SMA sik dolan rene. Sik nyenggoro rene. Sing mambu ciu barang. Ku piye? Dosane piye? Mane istighfar ben apa? Kita bisa menambal yang sudah berlalu. Itu indahnya. Allah tuh ngasih kesempatan pada kita. Yang sudah berlalu tadi itu bisa kita tambal, kita benake ditandani, ditempul nganggo istighfar. Ya Allah, ampun dosa hamba ini ya Allah. Dosa hamba di hari-hari yang telah berlalu ya Allah, di hari ini ya Allah, dan juga di masa akan datang. Ya Allah, jangan kau hukum ya Allah atas kesalahan kalian. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami inna sina karena kesalahan kami, au akhtana kelupaan kami atau kesalahan kami. Wala tahmil alaina ya Allah, jangan kau beban pada kami ya Allah, beban yang berat sebagaimana kau beban pada kaum sebelum kami ya Allah. Nah minta itu, mokeh moco dungo niku. Guru-guru yang mendoa seperti ini, Allah Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Kadang-kadang ada yang iso diadab gara-gara perbuatane wong liya. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan kau hukum kami sebab kejahatan orang yang bodoh di antara kami. Napa? Mik masjid ta iso ilang. Sing salah sapa? Salah saya Pudin sing nunggoni. Ya Allah. Mik iso ilang, mik dikunci, dijebat. Sing elek ra digawa sing apik digawa. Maling pinter wis sing apik. Ya toh. Gitu. Ya Allah. Ini gitu. Kita kadang berdoa seperti ya Allah, ampunilah kami, jangan kau siksa kami disebabkan oleh perbuatan orang yang bodoh di antara kami. Ki mikir tinggi adan kok mikir ora ono. Untung sing tukang adan nggawa mik dhewe. Tuku mik dhewe, coba. Nah itu loh ya Allah. Seperti itu. Nah, kadang dosane dhewe itu ora awake dhewe sing lakoni tok, kadang dosane wong liya tuh nyeripat kenapa ngono ora dikandani. Nek malinge ora entuk. Sadar. Gitu, makanya ini contoh-contoh yang kadang seperti itu. Kadang anak sebapak diadab koro-koro anak ini. Anak suami diadab koro-koro bojone. Ana kadang-kadang wong itu diadab koro-koro bayi mbiyen dan sebagainya. Ini kita mohon, mari kita istighfar terus saja udah ya Allah. Dosa saya itu begitu banyak, maka ampunilah kami semua ya Allah. Ini nambale sing sejaman zaman biyen. Sehate ora dimandok, nduk